Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi calon santri Inayatullah. Apa kabar? Masih tetap bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki pengaruh pada diri kita. Misalnya ketika kita berzikir, hati kita menjadi tenang, yang kemudian akan berefek pula pada perilaku kita. Kita menjadi tidak tergesa-gesa, kita mempertimbangkan segala urusan yang akan kita lakukan berikut dengan resikonya secara tuntas, dan lain sebagainya. Begitu pula dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan akan berefek pula pada hati kita. Sahabat Ibnu Athaillah menyatakan bahwa apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, kegelapan akan menyelimutinya. Sebab maksiat ibarat api dan kegelapan adalah asapnya. Coba perhatikan, bila seseorang menyalakan perapian di rumahnya selama 70 tahun, rumahnya tentu akan menjadi gelap dan hitam. Begitupun hati yang menjadi gelap dan hitam karena maksiat. Hati yang dimaksud di sini bukanlah jantung yang ada di bagian sisi kiri dada kita, tetapi ia adalah satu bagian yang dengannya kita merasa, mencinta, dan membenci. Bagian yang pada dasarnya bersih dan bening inilah yang akan menjadi keruh, hitam, dan gelap karena maksiat. Sahabat, hati layaknya sebuah wadah. Ia tidak bisa menerima dua unsur yang berlawanan sekaligus. Bila kita memasukkan air ke dalam wadah, tentu udara di dalamnya akan keluar. Sama halnya, di dalam hati tidak mungkin terkumpul dua cinta, yakni cinta dunia dan cinta akhirat. Pasti akan ada salah satunya yang keluar dari dalam hati. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah Allah menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongganya. Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan, kesiapan suatu wadah dalam menerima sesuatu bergantung pada apakah wadah tersebut telah dikosongkan dari lawan sesuatu tersebut. Bila prinsip itu berlaku pada suatu benda, maka prinsip yang sama juga berlaku pada masalah kehendak dan keyakinan. Bila hati telah dipenuhi oleh kebatilan yang selalu dicintai dan diyakini, maka tidak akan ada lagi ruang untuk mencintai dan meyakini kebenaran. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, hati terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, hati yang putih bersih, laksana pualam bening, yang terbebas dari fitnah selama bumi dan langit terbentang. Yang kedua, hati yang gelap dan hitam, cekung layaknya gayung tertelungkup. Ia tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Ia hanya menerima apa yang diserap hawa nafsunya. Sahabat, hati yang hitam dan gelap dapat dibersihkan dengan cara bertaubat secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sabun yang membersihkan kotoran pada wadah hingga ia menjadi kembali bersih dan cemerlang, seperti itulah taubat yang membersihkan hati sehingga ia kembali cemerlang, memancarkan cahaya iman. Maka mari bertanya pada diri kita masing-masing, hati manakah yang kita miliki? Apakah ia masih bersih cemerlang sebagaimana fitrahnya, ataukah ia telah kotor, ternodai oleh dosa dan kemaksiatan kita sehingga kita harus membersihkannya dengan taubat? Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.